Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bersyukur karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin kita beribadah secara online membuat kita semakin tidak nyaman, ataupun mungkin kita pernah berpikir bahwa tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Tetapi walaupun dengan berbagai media yang boleh kita gunakan, kita harus tetap semangat, tetap fokus untuk menyembah Tuhan. Dimanapun berada, pasti Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak berita-berita yang saat ini kita dengar, permasalahan hidup, persoalan, bahkan setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin seringkali juga kita merasa kecewa, putus asa, sedih, bahkan kita hampir menyerah di dalam Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa janji Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita. Mari kita tetap pegang janji Tuhan, kita tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai rancangannya yang damai sejahtera untuk kehidupan kita. Bapa Surgawi memeliharaku. Kita percaya bahwa Bapa di surga selalu memelihara kita dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka. Bapa di surga selalu menyertai kita. Mari kita pujikan Bapa Surgawi memeliharaku. Sebagai pujian kita untuk datang menyembah Tuhan, setiap doa-doa permohonan kepada Tuhan. Bapa Surgawi memeliharaku. Berharap pada Tuhan. Aku berharap pada Tuhanku, dinarai atau waktu lautan deru. Katakan, dalam topan aku aman. Aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku.
bimbingan Tuhan bagi kita. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan, kami naikkan dengan hati kami, dengan kesungguhan kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas setiap bimbingan-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia mungkin seringkali kami kecewa Tuhan. Kami putus asa, bahkan tidak ada harapan sama sekali. Tapi kami mau percaya, kami mau belajar percaya untuk berharap kepada Tuhan. Mohon ampun Bapa atas kelemahan kami, atas segala sikap hati, pikiran kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mohon diampuni, biarlah Roh Kudus akan menguduskan kami, menyucikan kami, biarlah hati kami tetap fokus untuk boleh mencari Tuhan. Kami mau beribadah pada malam hari ini, biarlah Engkau sendiri yang pimpin kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami boleh berdoa menyampaikan setiap permohonan kami kepada Tuhan. Engkau yang akan beracara, Engkau yang akan pimpin kami, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kami dari mimbar sekali lagi mengucapkan Shalom, selamat malam, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam setiap tantangan hidup yang bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Tetapi mari kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kita, bahwa Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjadikan kita indah, Tuhan selalu menjadikan kita baik. Rancangannya yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Bapa dalam kerinduan dengan memandang keindahan Tuhan. Bahkan mari kita berikan semuanya yang ada, yang kita miliki untuk menyenangkan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita angkat satu pujian, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan kita, memandang keindahan Tuhan kita. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Ku berikan segalanya, semua yang kami punya Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Katakan, jadikan aku indah. Seturut karya dan gambaran Tuhan, luar biasa dalam kehidupan kita. Ajarku berharap Tuhan. Katakan sekali lagi, kita nyanyikan ku datang yang Bapa, ku datang ya Bapa dengan kerinduan kita. Mari kita pujikan dengan setulus hati kita. Kita mengagungkan nama Tuhan. Kita ambil waktu sejenak, renungkan syair ini, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Katakan, jadikan aku indah Tuhan. Engkau pandang mulia, sempurna
dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saya akan bacakan renungan pada malam hari ini yang diberi judul tentang kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 27. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak jemaat memilih untuk mundur, bahkan meninggalkan gereja karena mereka kurang diterima, kurang dianggap, ataupun tidak dibutuhkan sama sekali dalam pelayanan. Ini tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Alkitab tegas menyatakan bahwa di dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, "Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Ada sikap lain yang harus kita kembangkan untuk menjaga kesatuan dari jemaat. Yang pertama, kita harus menjaga saling menghormati. Gereja harus belajar menghargai peran seluruh anggota jemaatnya dan tidak boleh membeda-bedakan. Tidak sedikit pemimpin rohani yang cenderung pilih kasih, lebih menghargai dan menghormati jemaat yang statusnya terhormat, terkenal atau kaya. Namun, bagaimana dengan mereka yang berasal dari kalangan biasa dan tidak mampu? Di dalam 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 24 dikatakan, "Dan semua anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat diberikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus." Yang kedua, saling memperhatikan. Di dalam 1 Korintus 12 di ayatnya yang ke-25 sampai 26 dikatakan bahwa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Suatu komunitas atau persekutuan tidak akan pernah disukai dan diminati apabila masing-masing anggota acuh tak acuh. Bila Tuhan saja memberikan perhatian dan pengharapan kepada setiap umatnya, maka sangatlah tidak pantas kita bersikap merendahkan, bahkan tidak saling memperhatikan satu sama lain. Poin yang keempat adalah empati atau tepo seliro, yaitu dapat menjaga perasaan orang lain dan turut merasakan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Gambaran tubuh ini yang dipakai Paulus untuk mengindikasikan bahwa di antara anggota tubuh sama-sama saling merasakan. Satu anggota sakit, anggota lain turut merasakan sakit. Di dalam Mazmur 133 dikatakan, "Di mana ada kesatuan, di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya." Amin. Renungan yang luar biasa yang boleh kita terima pada malam hari ini. Tentunya mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Waktu
waktunya kita menyampaikan setiap doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, menyampaikan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Mungkin terkadang kita merasa atau seringkali kita berkata dalam diri kita sendiri, Tuhan, aku sudah menyampaikan setiap doa, aku sudah setia, aku sudah selalu berdoa, tetapi entah Tuhan kenapa doaku tidak pernah aku rasakan. Tetapi setiap kali hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita hilang harapan di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah ayat ini boleh menguatkan kita, memberkati, karena ini sangat memberkati kehidupan saya. Yeremia 29 ayat 11-12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Biarlah ayat firman Tuhan ini semakin menjadikan rema dalam kehidupan kita. Kita tetap pegang janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Kita tetap tekun berdoa kepada Tuhan, semangat untuk menyembah Tuhan. Walaupun kenyataannya belum Tuhan jawab, tetapi kita tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, ketika kita datang berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan selalu mendengarkan kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyampaikan setiap pokok-pokok pergumulan kita, doa kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita, rancangan Tuhan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita siapkan hidup kita untuk boleh menerima janji Tuhan. Percaya pada Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik untuk kita, waktu Tuhan yang sangat tepat pada waktunya. Mari kita pujikan waktu Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan kita, karena waktu Tuhan memang terbaik. Tetaplah berdoa, tetaplah mencari Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Kita pujikan dari awal, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Mari kita renungkan syair demi syair. Kita tunduk kepala. Biarlah syair ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Kita imani apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk dimengerti, berbagai cobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk menguatkan, mengasihi
mengasah iman kita kepada Tuhan, semakin yakin dan semakin percaya kepada Tuhan. Kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Begitu luar biasa lirik lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah untuk dimengerti. Lewati berbagai pencobaan, mari kita tetap percaya karena waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk untuk berdoa di rumah kita masing-masing. Tentunya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita doakan setiap pokok-pokok pergumulan yang sudah kita rencanakan. Bapak Ibu Saudara bisa mencermati pokok-pokok doa yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Biarlah kita tetap bersatu hati untuk berdoa. Tentunya kami dari Mimbar selalu mengingatkan, menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga iman dan juga imun kita dengan menaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tentunya kita lakukan semuanya untuk biarlah menjadi berkat untuk kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan. Kita pegang janji-janji Tuhan bahwa semuanya indah pada waktunya. Selamat malam, selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati.